Sayur opak, channel masakan sederhana sehari-hari. Bahan-bahan: kerupuk telah mentah, bumbu-bumbu, cabai kecil, cabai besar, bawang merah, bawang putih, kemiri, daun cai, lada bubuk, santan atau kelapa, sedikit daun jeruk, royco rasa sapi, kecap, jahe, lengkuas, garam, penyedap rasa. Semua bahan dan bumbu sudah tersedia serta siap diproses Inji guys. Jangan lupa dukung dan berikan apresiasi berupa like, share, komen, lalu aktifkan lonceng notifikasinya Inji. Kemudian langsung disentil tombol ajaib subscribe cup-nya Inji guys. Nanti pasti saya subscribe cup balik loh guys. Karena subscribe cup itu gratis guys. Sambal goreng opak ketela ala channel masakan sederhana sehari-hari siap diproses ya. Mari kita haluskan bumbunya Inji guys. Tuang garam, penyedap rasa. Tambahkan bawang putih, bawang merah, kemiri, cabai kecil, jahe. Semua bumbu sudah siap dicobek. Selanjutnya mari kita gerus semua bumbunya hingga halus serta siap digunakan untuk sambal goreng opak ketelanya Inji guys. Di daerah saya, sambal goreng opak biasa disebut juga sayur opak. Soal rasa, pastinya nikmat banget guys. Selain lembut, bumbu-bumbunya meresap sampai ke dalam opak ketelanya. Dimakan saat siang maupun sore hari bersama nasi, sangat cocok loh guys. Bumbu sudah terlihat halus guys. Kita masukkan daun jeruknya ya, lalu dihaluskan. Setelah halus, kita tambahkan juga lengkuasnya, lalu digeprek Inji guys. Sebelumnya, mari kita rebus dahulu opak ketelanya sebentar saja ya guys, supaya bersih dan agak lunak. Saat air sudah mendidih, tuangi minyak goreng supaya opaknya nanti kenyal dan tidak melebar. Kemudian kita rebus opak ketela mentahnya guys. Diaduk sebentar saja supaya tidak hancur ya. Opaknya sudah setengah matang, maka kita angkat, kemudian buang airnya, lalu ditiriskan sebentar supaya dingin dan kenyal. Tahap selanjutnya, mari kita proses semua bahan dan bumbu menjadi masakan guys. Kita panaskan wajan, tuangi minyak goreng ya. Setelah minyak panas, kita goreng bumbunya. Sambil diaduk-aduk guys. Setelah bumbu kelihatan agak kecoklatan dan kering, kita tuangi santannya Inji guys. Selanjutnya kita aduk supaya tercampur sempurna antara santan dan bumbu. Pada tahap ini, kita harus sering mengaduk kuahnya ya guys, supaya santan tidak mengental atau pecah. Terlihat kuah sudah berkurang dan kental, mari kita masukkan opak yang tadi kita tiriskan Inji guys. Untuk selanjutnya, kita tambahkan cabai besar yang sudah diiris-iris guys, buat penambah pedas juga untuk memperindah penampilan sayurnya. Sayur mulai terlihat kecoklatan, seterusnya mari kita tambahkan potongan daun cainya Inji guys. Kita aduk-aduk ya guys. Sebenarnya di daerah saya sayur opak sekarang ini sudah banyak yang membuat untuk sayur makan sehari-hari. Kita tambahkan lada bubuknya Inji guys. Cara memasaknya sebenarnya cukup sederhana loh guys. Selanjutnya kita taburi royco rasa sapinya Inji guys.
Sebenarnya memasak sayur opak bisa juga tanpa direbus dahulu opaknya guys. Cukup dicuci bersih dengan air hangat, kemudian dimasak. Itu juga bisa guys. Kita tuangi kecap manisnya ya, biar rasanya semakin sedap guys. Aromanya sudah sangat semiwing tenang guys, sedap banget. Kita masak sampai sayur opaknya sedikit kering guys. Sayur opak ketika sudah matang, kita siapkan piring untuk menuang sebagian sayur ke piring, yang untuk selanjutnya diperindah dahulu baru dihidangkan injih. Walah guys, sayur opak ketela sudah jadi. Ini hasilnya guys, sayur opak ala channel masakan sederhana sehari-hari sudah selesai. Sayur opak, channel masakan sederhana sehari-hari. Terus pantau dan simak setiap konten-konten terbaru saya Inji guys. Berikan dukungan serta apresiasi berupa like, share, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya Inji. Supaya mendapat konten terbaru saya dengan topik dan resep terbaru guys. Kemudian tolong, mohon sentilkan tanda ajaib subscribe-nya ya, lalu tinggalkan sebuah komen. Pasti nanti saya kembalikan buat Anda guys. Saya mengucapkan thank you very much, terima kasih banyak. Matur nuwun, ingkang kathah kagem sederek sedaya kemawon injih guys. Oseng-oseng pepaya nyadam ala channel masakan sederhana sehari-hari. Bahan-bahan: pepaya nyadam, bumbu-bumbu, cabai kecil, cabai rawit hijau, bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, kemiri, daun jeruk, garam, penyedap rasa, lada bubuk, royco rasa ayam, kecap. Semua bahan dan bumbu sudah siap dan tersedia. Mari kita proses injih guys. Oseng pepaya nyadam ala channel masakan sederhana sehari-hari. Tetap dukung dan berikan apresiasinya berupa like, share, komen, juga aktifkan lonceng notifikasinya agar mendapat notifikasi konten terbaru saya dengan topik dan masakan terbaru. Kemudian mohon tolong buat sentilin tanda ajaib subscribe-nya, lalu tinggalkan sebuah komen. Nanti saya kirim balik subscribe-nya Inji guys. Mari kita gerus-gerus bumbu-bumbunya biar halus, tuang garam, penyedap rasanya ya. Lalu bawang merahnya, bawang putih, jahe, kemiri, cabai kecil. Semua bumbu-bumbu sudah siap dicobek, mari diulek sampai halus. Oseng, buah pepaya nyadam, sangat nikmat dan sedap banget rasanya loh guys. Apalagi dibuat makan, selagi masih hangat mantap tenan. Buah pepaya bisa diolah dalam berbagai menu masakan, tergantung selera kita mau dibuat masakan apa. Soalnya buah pepaya selain dioseng, bisa juga dibuat sayur santan pedas, sayur bening, sayur segar, atau dibuat keripik buah pepaya. Dan rasanya pasti enak banget. Bumbu sudah halus, kita haluskan daun jeruknya injih guys. Setelah itu, mari digepret lengkuasnya injih guys. Bumbu sudah siap, kita rebus pepayanya ya guys. Sebelum dibuat oseng-oseng, buah pepayanya bisa direbus dahulu setengah matang, atau dipotong tipis-tipis, bisa langsung dioseng. Diberi garam sedikit injih. Kali ini, saya merebusnya dahulu sampai setengah matang, ya guys. Buah pepaya nyadam, setelah dioseng, rasanya sungguh nikmat banget loh guys. Kita aduk-aduk pepayanya ya. Potongan buah pepaya nyadamnya terlihat sudah setengah matang guys. Maka kita angkat lalu buang airnya agar kotoran dan getahnya hilang ya. Selanjutnya kita tiriskan biar sedikit dingin dahulu. Baru kita oseng.
Let's go guys, mari kita mulai memasaknya Inji. Kita nyalakan kompor, lalu panaskan wajannya ya guys, kemudian tuangi dengan minyak gorengnya. Setelah minyak panas, digoreng dahulu bawang merah irisnya ya, nanti kita taburkan di oseng pepayanya Inji. Cita rasa bawang merah goreng yang gurih dan sedap, kita gunakan sebagai pelengkap rasa. Oseng pepayanya dam, biar semakin mantap banget guys. Setelah bawang merah gorengnya agak kuning kecoklatan, maka kita angkat, lalu ditiriskan Inji. Seterusnya, kita goreng bumbu-bumbu yang tadi sudah dihaluskan. Sambil dibolak-balik guys. Setelah bumbu berwarna kekuningan, kita masukkan buah pepaya yang tadi sudah direbus dahulu guys. Kita aduk supaya pepaya dan bumbu bisa tercampur dengan baik. Kemudian kita tambahkan cabai pelintir hijau yang sudah dipotong kecil-kecil supaya indah dan biar tambah pedas guys. Setelah oseng pepayanya dan cabai pelintir tercampur merata, mari kita tambahkan lada bubuknya Inji, supaya tambah nikmat dan mantap. Sayur pepaya selain banyak manfaatnya, juga rendah kandungan bahan kimianya loh guys, sebab seperti di daerah saya, tumbuhan pepaya tumbuh alami. Selanjutnya, tambahkan royconya ya, untuk penyempurna rasa pada masakan. Bagi guys yang tidak suka royco, tidak diberi royco pun rasanya tetap sedap dan nikmat kok guys. Yang terakhir, kita tuangi kecap manisnya ya guys, supaya rasanya tambah jos dan yummy banget. Buat guys yang belum pernah masak oseng pepaya, silahkan untuk mencobanya guys. Kalau ukuran bumbu saya tidak cantumkan ukurannya guys, bukan saya tidak mau, tetapi setiap saya masak, itu porsinya lumayan, jadi semua bumbu lebih banyak. Maaf ya guys, sebab masak buat semua anggota keluarga. Oh iya guys, hampir lupa, kita tambahkan bawang merah gorengnya Inji, biar semakin nikmat dan semakin sedap. Aromanya begitu gurih, merasuk ke hidung menjalar ke perut, dan lambung pun keroncongan minta dikasih makan guys, sangat semriwin banget. Oseng-oseng, terlihat sudah matang guys. Kita siapkan sebuah piring ya, lalu mari tuang sebagian osengannya ke piring, kemudian kita perindah dahulu untuk dihidangkan. Walah guys, oseng pepayanya sudah jadi, ini hasilnya guys. Oseng pepaya ala channel masakan sederhana sehari-hari. Sayur opak, super delicious. Ini hasilnya setelah diperindah guys. Tetap dipantau dan ikuti ya guys. Berikan dukungan dan apresiasi berupa like, share, komen, kemudian aktifkan lonceng notifikasinya supaya mendapat konten-konten terbaru saya. Yang pastinya dengan resep dan topik terbaru, selanjutnya mohon tolong disentil tanda ajaib subscribe-nya ya. Lalu tinggalkan sebuah komen, supaya saya tahu guys, nanti saya kirim balik subscribe-nya Inji guys. Semoga konten-konten saya bisa membawa manfaat dan selalu berkenan, kemudian berkesan di hati Anda semua ya. Saya mengucapkan, thank you very much, terima kasih banyak, matur nuwun ingkang kathah. Kagem sederek sedoyo kemawon Inji guys. Nasi goreng ampok, channel masakan sederhana sehari-hari. Bahan-bahan: ampok nasi jagung, pokak, kresek udang ibi, telur. Bumbu-bumbu: cabai, tomat, bawang merah, bawang putih, bulban, royco rasa ayam, penyedap rasa, garam,
Semua bahan dan bumbu sudah siap tersedia. Nasi goreng ampok ala channel masakan sederhana sehari-hari siap diproses. Berikan apresiasinya Inji guys, berupa like, share, komen, lalu aktifkan notifikasi loncengnya ya. Kemudian tolong sentilin tanda ajaib subscribe cup-nya Inji guys. Nanti pasti akan saya subscribe cup balik loh guys. Kita ulek semua bumbu-bumbunya guys. Kita tuangkan garam, penyedap rasanya. Lalu bawang putih, bawang merah, cabai. Selanjutnya digerus sampai halus Inji guys. Ampok biasanya dihidangkan berupa nasi ampok, tetapi tahu nggak guys, kalau nasi ampok dijadikan nasi ampok goreng, ditambah blue band begitu gurih dan nikmat banget. Warnanya yang kuning keemasan, ditambah beberapa bahan, menambah penampilannya begitu mempesona membuat mata dan selera makan langsung naik guys. Semoga konten-konten dari kami bisa bermanfaat dan berkenan lalu berkesan di hati guys semuanya Inji. Bumbunya terlihat sudah halus guys. Mari kita buat nasi ampok gorengnya ya. Kita panaskan wajannya, lalu dituangi minyak gorengnya Inji guys. Kemudian kita goreng telur ceplok dahulu ya. Kita bolak-balik ya guys. Setelah matang kita angkat ya. Kita goreng juga kresek udang ebinya lebih dulu ya. Juga dibolak-balik biar matang merata. Lalu tambahkan terong pokaknya Inji guys. Setelah terong pokak terlihat layu, kita goreng bumbu nasi goreng ampoknya juga guys. Semuanya diaduk-aduk biar merata ya guys. Selanjutnya, mari kita tuang nasi ampoknya Inji guys. Banyak orang yang mungkin belum mencoba nasi goreng ampok. Sebenarnya rasanya itu beneran nikmat dan gurih, tetapi kering tidak seperti nasi beras guys. Jadi saat dimakan langsung terasa gurih dan kesetnya nasi ampok. Supaya warna kuningnya semakin menarik, saya tambahkan blue band guys, biar tambah kuning keemasan nasi goreng ampoknya ya. Dan juga rasanya semakin nikmat loh. Kita aduk lagi, biar tambah tercampur sempurna bumbu dan bahannya. Kita taburi tomat yang sudah dipotong-potong, dadu Inji guys. Warna nasi gorengnya semakin indah guys, membuatnya tidak sulit loh guys, seperti memasak nasi goreng biasa. Cuma bedanya ini, kita menggunakan nasi ampok. Kita tuangi telurnya ya guys. Aromanya guys, sembayung tenan. Sebagai penyempurna rasa bumbu, mari kita taburi dengan Royco rasa ayamnya Inji guys. Setiap masakan yang saya buat bersama keluarga, sebelum saya share menjadi konten, terlebih dahulu kami cicipi dan digunakan makan keluarga guys. Jadi apa yang saya kontenkan itu beneran menu buat makan keluarga, jadi sederhana ya guys. Nasi goreng sudah matang, kita ambil sebuah piring buat menaruh sebagian nasi goreng ampoknya untuk diperindah lalu dihidangkan guys. Walah guys, nasi goreng ampok sudah matang. Ini nasi goreng ampok ala channel masakan sederhana sehari-hari, siap diperindah Inji guys. Nasi goreng ampok, channel masakan sederhana sehari-hari. Penampilan nasi ampok gorengnya sudah diperindah guys. Inilah jadinya guys. Rasanya begitu nikmat banget guys, tetap pantau dan ikuti konten-konten saya sekeluarga
mohon dukung dan berikan apresiasi berupa like, share, komen. Lalu aktifkan lonceng notifikasinya supaya mendapat konten terbaru, saya tentunya dengan resep dan tips terbaru. Kemudian tolong sentil tanda ajaib subscribe Cup-nya Injih guys. Buat semuanya saya ucapkan, thank you very much. Terima kasih banyak. Matur nuwun ingkang kata kagem sederek sedoyo kemawon Injih guys. Oseng-oseng katu sawi, channel masakan sederhana sehari-hari. Bahan-bahan: sawi dan katu. Bumbu-bumbu, cabai hijau, bawang putih, kemiri, jahe, daun jeruk, bawang merah, garam, penyedap rasa, lada bubuk, royco rasa sapi, kecap manis. Semua bahan dan bumbu sudah tersedia, serta siap untuk diproses menjadi masakan oseng katu dan sawi ala channel masakan sederhana sehari-hari. Tetap pantau dan ikuti konten-konten saya Injih guys. Selanjutnya berikan dukungan serta apresiasi berupa like, share, komen. Kemudian aktifkan lonceng notifikasinya Injih guys, supaya mendapat notifikasi konten terbaru saya dengan topik dan bahasan baru. Tidak lupa juga mohon sentilin tanda ajaib subscribe Cup-nya ya. Lalu tinggalkan sebuah komen, nanti akan saya subscribe Cup balik guys. Mari kita haluskan bumbunya ya guys. Kita tuang garam, penyedap rasanya. Lalu bawang putih, bawang merah, kemiri, jahe, cabainya guys. Selanjutnya, mari kita gerus dan ulet semua bumbu-bumbunya supaya halus Injih guys. Daun katu dan sawi, selain di sayur bening, sayur santan, sangat enak juga loh guys di oseng-oseng, ada rasa sedikit manis dan gurih. Warna hijau daunnya menambah warna pada masakan sehingga bisa menambah nafsu makan. Sambil terus kita gerus bumbu-bumbunya, saya berharap semoga konten-konten dari saya bisa memberi manfaat dan berkenan di hati guys semua sehingga bisa membawa kesan Injih guys. Kita tambahkan royco rasa sapinya ya guys. Setelah itu, mari kita tambahkan daun jeruknya Injih guys. Selanjutnya kita haluskan ya. Bumbu sudah halus, siap dibuat masak. Mari kita rebus setengah matang dahulu. Sawinya saja Injih guys, supaya setelah dioseng tetap empuk tidak keras dan alot. Mari kita rebus sawinya setelah airnya sudah mendidih, tetapi sebelumnya sawi sudah dicuci bersih. Kita rebus sawinya setengah matang, selain biar empuk, juga kotoran dan sisa bahan kimia yang ada di daun sawi bisa hilang guys. Kita aduk-aduk guys, supaya matangnya merata ya. Sawinya terlihat sudah setengah matang, kita angkat, lalu dibuang airnya, disiram air bersih, kemudian kita peras sedikit biar air di sawi berkurang, lalu ditiriskan guys. Let's go guys! Kita mulai memasak oseng katu dan sawi. Pertama kita nyalakan kompor, lalu panaskan wajannya, kemudian dituangi minyak gorengnya ya guys. Setelah minyak panas, mari kita goreng bumbunya Injih. Sambil dibolak-balik guys. Bumbu mulai menguning guys, kita tambah lada bubuknya. Kemudian kita oseng dahulu daun katunya ya. Sengaja kita oseng katunya lebih dahulu guys, supaya nanti bisa matang saat dioseng-oseng bersama sawi. Setelah katu terlihat layu, kita oseng sawinya Injih guys. Diaduk-aduk biar tercampur merata sawi dan katu beserta bumbunya. Bio aroma oseng katu dan sawinya harum serta gurih banget guys. Ditambah warna hijau daun sawi dan katu semakin menggugah selera, membuat perut keroncongan. Apalagi dimakan selagi masih hangat, rasanya nikmat tenan.
Selanjutnya, kita tambahkan kecap manisnya guys, biar rasa osengnya tambah sempurna. Sekali makan pasti minta nambah lagi guys. Tahu-tahu nasi di Magicom habis, karena nikmatnya osengan kathu dan sawi. Kita oseng terus sampai benar-benar matang, kathu dan sawi. Kathu dan sawi sudah terlihat matang, maka kita siapkan piring, kita tuang sebagian osengnya ke piring. Oseng-oseng kathu dan sawi ala channel masakan sederhana sehari-hari. Walah guys, osengannya sudah jadi, inilah hasilnya, siap diperindah dahulu baru, kemudian dihidangkan. Masakan sederhanaku, oseng-oseng kathu dan sawi. Ini hasilnya setelah diperindah guys, walaupun terlihat sederhana, tetapi rasa nikmatnya luar biasa. Tetap dipantau dan ikuti Inji guys. Berikan dukungan serta apresiasinya berupa like, share, komen, lalu aktifkan lonceng notifikasinya supaya mendapat notifikasi konten terbaru saya Inji guys. Yang pastinya dengan topik dan resep terbaru, selanjutnya mohon sentilin tanda ajaib subscribe cup-nya Inji. Lalu tinggalkan sebuah komen, nanti akan saya subscribe cup balik guys. Sekali nempel merekat loh, untuk kebaikan bunda, mama, guys semuanya. Saya mengucapkan, thank you very much, terima kasih banyak. Matur nuwun, ingkang kathah kagem sederek sedoyo, kemauan Inji guys. Mie goreng lezati, ala channel masakan sederhana sehari-hari. Bahan-bahan. Mie 1 bungkus isi 2 lapis. Telur, sosis, bumbu-bumbu, bawang merah, bawang putih, jahe, cabai, sedikit daun jeruk, lada merica bubuk, royco rasa sapi, kecap, lengkuas, santan atau kelapa parut, garam, penyedap rasa, kemiri, bahan-bahan dan bumbu-bumbu mie goreng ala channel masakan sederhana sehari-hari sudah tersedia dan siap diproses menjadi sebuah menu makanan guys. Mohon dukungan dan apresiasinya Inji guys, berupa like, share, komen, lalu aktifkan lonceng notifikasinya Inji guys, supaya mendapat notifikasi konten-konten terbaru saya guys. Buat guys yang sudah subscribe cup, saya berharap konten saya bermanfaat dan berkenan di hati semuanya. Buat yang belum subscribe cup, mohon sentilin tanda ajaib subscribe cup-nya Inji, nanti pasti saya subscribe cup balik guys. Selalu pantau dan simak setiap video-videonya ya guys, tentunya dengan tips dan resep terbaru. Kita proses semua bumbunya guys, kita tuang garam, penyedap rasa, lalu bawang putih, jahe, kemiri, bawang merah, cabai. Kita haluskan semua bumbu-bumbunya ya guys. Bumbu mie gorengnya kita tambah kemiri supaya tambah sedap rasanya guys. Mie goreng bisa diolah dengan berbagai resep dan trik dan bisa dipadukan dengan berbagai bahan-bahan. Di konten ini, saya memakai kuah santan untuk menambah rasa gurihnya. Banyak yang menyukai olahan mie, selain praktis, rasanya juga sedap. Bumbu sudah halus guys, kita tambahkan sedikit daun jeruk buat menambah wanginya dan membuat rasa tambah nikmat. Dihaluskan ya. Lalu tambah royco rasa sapi secukupnya ya. Kemudian kita geprek lengkuasnya guys. Bumbu selesai diproses. Panaskan panci berisi air ya guys. Lalu setelah mendidih kita rebus mie-nya ya. Kita aduk-aduk
supaya mie terendam semuanya di air mendidih dan mie mengembang. Dan terlihat mie sudah setengah matang, maka kita angkat, lalu dibuang airnya, kemudian kita tiriskan untuk dibuat mie goreng lezati, injih guys. Let's go guys, kita proses semua bahan dan bumbu menjadi menu mie goreng lezati ala channel masakan sederhana sehari-hari. Kita nyalakan kompornya, lalu panaskan wajan, kemudian tuang minyak gorengnya. Kita goreng sosis yang sudah dipotong-potong injih guys, supaya saat dimasak nanti tidak hancur atau melebar guys. Digoreng sampai berubah warna menjadi merah kecoklatan dan kering ya. Kemudian kita angkat, lalu ditiriskan dulu. Lalu kita goreng sedikit telur kocoknya, buat telur ceplok mini, sebagai penghias masakan mie goreng lezati, injih guys. Setelah matang kita tiriskan. Kemudian juga kita buat telur orak-arik dari sisa telur kocok tadi guys. Kita gunakan untuk memperindah mie goreng lezati. Setelah matang, kita angkat, lalu kita tiriskan guys. Selanjutnya digoreng bumbu-bumbunya injih guys. Sering diaduk-aduk ya, supaya matang merata dan tidak gosong bumbunya. Setelah bumbu terlihat kuning kecoklatan, kita tuang santannya guys. Dan diaduk kembali ya. Selanjutnya, kita tambahkan ladaku bubuk secukupnya ya. Pada tahap ini, kita harus sering mengaduk kuah sampai mengental, supaya santan tidak mengempal dan bisa lumer. Kemudian kita masukkan sosis yang tadi kita tiriskan injih guys. Setelah kuah benar-benar kental, mari masukkan mie yang sudah direbus tadi guys. Perpaduan pasta kuah santan dengan mie pasti sedap banget guys. Ditambah sosisnya, biujos tenan. Aromanya yang gurih dan enak, seakan menggambarkan sedap dan nikmatnya, membuat usus seakan minta dikasih makan. Mie goreng mulai mengental, lalu kita tambahkan kicap manis injih guys. Bisa juga ditambah sedikit saus tomat guys. Pasti tambah kaya akan rasa mie goreng lezatinya. Biuh guys, mie-nya berlumur pasta bumbu di setiap bagian-bagiannya dan beneran rasanya luar biasa nikmat serta sedapnya. Silakan guys untuk membuatnya, pasti tidak akan bakalan menyesal. Bumbunya sudah benar-benar meresap di mie gorengnya guys. Waktunya kita siapkan piring untuk menuang sebagian mie goreng lezati untuk diperindah lalu siap dihidangkan injih guys. Selalu dukung biar channel ini terus bisa berkarya injih. Walah guys, mie goreng lezati sudah jadi. Ini hasilnya, mie goreng lezati ala channel masakan sederhana sehari-hari siap diperindah. Mie goreng lezati, super delicious. Inilah mie gorengnya setelah diperindah dengan taburan telur, kacang klicen. Selalu pantau dan simak setiap konten-konten terbaru, saya injih guys, mohon berikan dukungan, lalu apresiasinya berupa like, share, komen, juga aktifkan lonceng notifikasinya. Agar mendapat notifikasi terbaru konten kami injih guys. Bagi yang sudah subscribe, semoga konten-konten terbaru kami bisa bermanfaat lalu berkenan dan berkesan di hati guys semuanya injih. Bagi yang belum subscribe, minta tolong buat menyentilkan tanda ajaib subscribe-nya injih guys, supaya mendapat konten kami dengan tips dan resep terbaru. Jangan khawatir guys, nanti akan saya balas balik subscribe-nya loh guys. Untuk semua guys yang sudah baik hati, saya mengucapkan thank you very much.
Terima kasih banyak. Matur nembah suwun, ingkang kathah kagem sederek sedaya kemawon, inggih guys.